Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sendiri Nafisa Dani Putri Ardira, NIM 2020071003 dan teman saya. Muhammad Zidan Ferobi dengan NIM 2020070042. Kali ini kita akan membahas tentang culture shock kita sebagai tugas dari komunikasi budaya. Oke, langsung aja ya teman-teman. Menurut Zidan sendiri, culture shock Zidan saat rantau aja nih, kita bahas saat rantau. Gimana sih waktu mau rantau itu? Yang pertama ada rasa senang dan juga rasa takut-takut gimana, soalnya datang ke Jogja dengan orang-orang yang gak dikenal juga masih bimbang kan. Orang-orangnya asik-asik semua atau jahat-jahat semua atau baik-baik semua, kan kita gak ada yang tahu. Oke, gitu ya. Kalau kamu nggak mau tanya balik nih Zidan, Oh iya, lupa, sorry. Kalau Nafisa sendiri gimana pas awal kali pengen ngerantau ke Jogja buat kuliah di UMY gini? kalau aku tuh pertamanya senang pasti karena aku berpikir aku mau cari kuliah yang jauh dari rumah dan nggak ada saudara sama sekali karena aku biar bisa bebas, nggak dikekang-kekang. Kalau di rumah kan ada jam malamnya, aku kayak ya pengen bebas aja deh pokoknya, menikmati masa muda, cila kayak gitu sih Dan. Terus ada gak sih perbedaan kultur, misalkan kayak beda dari rasa makanan, atau kan kita kan kayak di Jawa nih dari bahasa segala macam, atau yang beda dari tempat tinggal pas ngerantau sini, ada gak sih perbedaannya? Ada banget. Walaupun aku sama-sama Jawa ya, aku Pekalongan dari Jawa Tengah. Tapi kalau dari makanan tuh bener-bener beda banget, beda banget. Jadi kalau di sini tuh mungkin hampir semuanya pernah merasakan lah ya anak rantau. Di sini tuh manis-manis banget. Aku waktu sebulan di sini deh, kayak belum nemu makanan yang enak apa. Pasti sering banget dikirimin sama mamah dari rumah kayak dipaketin makanan karena aku belum nemu yang cocok di sini. Cuman ya itulah harus dihadapi itu semua. Kalau Zidan sendiri gimana nih? Ada yang terkaget-kaget nggak waktu ke Jogja? Kalau misalkan makanan sama sih, dari rasanya kebanyakan manis, kayak beda sama rasa yang rasa yang pernah, aduh salah, bukan rasa pernah ada, kayak rasa makanan yang dibuat dari di Jakarta gitu. Untuk dominan di Jakarta, di Jawa sendiri kan, di Jogja terutama kan kayak terlalu manis-manis gitu kan, jadi ada penyesuaian penyesuaian selama 1 bulan ini. Terus apalagi ketika penyesuaian bahasa sendiri, dari Jakarta yang full bahasa Indonesia datang ke Jawa yang sebagian besar 30 40 45% itu memakai bahasa Jawa. Jadi kita kayak menyesuaikan diri selama hampir setengah tahun, 1 tahun itu kayak memperhatikan, misalkan kayak ngomong apa kita ikut-ikutin. Jadi kayak baru menyesuaikan dirinya tuh pas hampir 1 tahun di Jogja. Di awal-awal rada kesulitan sih, apalagi pas ada syuting-syuting gitu kan, kru-krunya kebanyakan orang Jawa, jadi kayak mahamin itu agak susah gitu sih. Kalau Nafisa sendiri pas penyelesaian diri dari bahasa, apakah ada kesulitan atau enggak? Kalau saya sendiri sih alhamdulillah enggak ya, enggak yang sulit-sulit banget. Kalau orang Jogja ngomong ya bisa, aku tuh paham, tapi mungkin ada beberapa kosakata yang beda lah. Itu pasti setiap Jawa-Jawa gitu juga pasti tahu, tapi enggak yang kesulitan banget kok. Menarik sih ini cerita dari Zidan ya teman-teman karena dia emang beda banget, bukan orang Jawa asli. Terus dengan adanya culture shock yang kita alami nih, apa sih akhirnya yang membuat kita kayak menikmati terus enjoy kuliah di Jogja itu apa? Kalau Zidan sendiri? Kalau aku sendiri sih kayak teman-temannya untungnya yang dari asli Jogja itu kayak ramah-ramah, sering ngajak main. Jadi kayak kita yang dari kota lain kayak nggak rasa sendiri gitu. Jadi banyak teman-teman yang ngerangkul juga, dari teman-teman yang dari luar pulau juga, yang lain pun juga kayak sama-sama ngerangkul gitu. Jadi kalau nongkrong kita bareng, jalan-jalan kayak ke pantai, ke curug dan lain-lain tuh kayak bareng-bareng gitu. Jadi nggak ada perbedaan. Oh, yang dari Jakarta Jakarta sendiri, dari Jawa Jawa sendiri, Jogja main sendiri. Jadi selama ini nggak menyadari hal itu sih. Jadi kayak
selama hampir 2 tahun di Jogja kayak merasa betah dan makin banyak temen. Apalagi budaya-budayanya kayak malam takbiran itu banyak karnaval atau banyak budaya-budaya adat di Jogja yang di Jakarta sendiri kan jarang sekali ada adatnya gitu kan untuk masa sekarang. Sedangkan di Jogja sendiri adat-adatnya juga masih kental gitu dari warga-warga. Jadi kayak asik sih selama hampir 2 tahun di Jogja. Bisa sendiri gimana? Kalau aku sendiri itu yang dibilang Zidan juga benar banget sih. Silaturahmi dari teman-teman kita, dari lingkungan kita, terutama dari KPI itu memang sangat membantu. Terus kalau aku tuh lebih ke karena ya itu kembali lagi aku karena pilihannya udah mau di sini di UMY di Jogja. Jadi harus aku terima apapun itu karena ya mungkin itu adalah salah satu hambatan-hambatan, masalah-masalah, tapi kalau kita jalani, kita belajar berproses itu kan juga perlu ya. Jadi ya udah kita bisa menerima, bisa enjoy. Malah jadinya kalau misalkan sampai rumah tuh kayaknya rasa makanannya tuh jadi aneh gitu. Kok ini kok rasa makanannya kayak gini nggak kayak di Jogja karena mungkin udah terbiasa ya lidahnya sama di Jogja. Kayak gitu sih. Intinya kita harus belajar berproses lah kalau misalkan di tempat orang kan nggak selamanya juga mungkin kita di Jogja, kita nanti pindah kemana, keluar kota kemana, ke keluar Pulau Jawa, jadi semuanya harus dinikmati begitu teman-teman. Oke, sekian mungkin pengalaman dari saya Muhammad Janif Robi dan teman saya Nafisa Dani Putri Ardira. Mungkin ketika ada bahasa-bahasa yang kecepatan atau kurang mudah dipahami, mungkin dari kami mohon maaf. Selebihnya dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.